Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, siap turunkan formasi andalannya jelang laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Tim nasional Indonesia kembali menjadi sorotan publik sepak bola Asia. Setelah menunjukkan performa yang kian solid dalam beberapa laga terakhir, kini skuad Garuda bersiap menghadapi tantangan berat berikutnya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah arahan pelatih anyar mereka, Patrick Kluivert, Timnas Indonesia disebut-sebut akan menurunkan formasi andalan yang telah dipersiapkan secara matang untuk laga penting melawan tim kuat, Cina. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang pernah membela Barcelona dan AC Milan, ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia awal tahun 2025 menggantikan Shin Tae-yong. Sejak mengambil alih, Kluivert telah melakukan banyak evaluasi dan transformasi pada sistem permainan skuad merah putih. Tidak hanya fokus pada fisik dan teknik individu pemain, Kluivert juga menekankan pentingnya disiplin taktik dan transisi cepat antar lini menjelang pertandingan krusial melawan Cina yang akan digelar pada 11 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kluivert menyatakan bahwa ia telah memantapkan satu formasi yang menurutnya paling cocok menghadapi gaya permainan tim Tiongkok. Kami telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Cina secara mendalam. Mereka kuat secara fisik dan memiliki transisi yang cepat. Tapi kami punya strategi yang sudah diuji coba dalam beberapa laga uji coba. Saya percaya dengan formasi ini, kami bisa memberi perlawanan maksimal, ujar Kluivert dalam konferensi pers usai sesi latihan, Rabu, 4/6. Berdasarkan informasi dari dalam tim, formasi 4-3-3 diperkirakan akan menjadi andalan Kluivert dalam pertandingan nanti. Formasi ini memungkinkan Indonesia untuk bermain menyerang sekaligus solid dalam bertahan. Dalam sesi latihan tertutup, Kluivert terlihat beberapa kali mencoba variasi skema ini, termasuk transisi ke formasi 4-2-3-1 saat dalam tekanan. Formasi 4-3-3 memberi kami keseimbangan antara menyerang dan bertahan. 3 gelandang akan bertugas sebagai jembatan utama antara lini belakang dan depan, sementara 3 penyerang akan memainkan peran fleksibel, bisa menekan, membuka ruang, dan menciptakan peluang, ujar salah satu staf pelatih Timnas Indonesia yang enggan disebut namanya. Di lini depan, nama-nama seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Egy Maulana Fikri digadang-gadang akan menjadi trio utama. Sementara di sektor tengah, Kluivert tampaknya akan mengandalkan kombinasi antara Marcelino Ferdinand, Mark Klok, dan Ivar Jenner. Di lini belakang, duet Rizky Ridho dan Jordi Amat diprediksi masih menjadi andalan, didukung oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di posisi fullback. Sejak awal Mei, Kluivert telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Jakarta dan sempat menjalani 2 laga uji coba melawan tim-tim Asia Tenggara. Meski belum semua pemain tampil maksimal, Kluivert menyatakan puas dengan perkembangan tim. Kami terus mengevaluasi performa pemain, baik dari aspek teknik, taktik, maupun mental. Ini adalah pertandingan penting, jadi saya ingin semua pemain berada dalam kondisi terbaik, tidak hanya fisik tapi juga mental, ujar pelatih berusia 48 tahun tersebut. Menurut laporan dari PSSI, latihan yang diberikan oleh Kluivert sangat intens, terutama dalam hal pergerakan tanpa bola dan komunikasi antar pemain. Ia juga menanamkan filosofi sepak bola menyerang namun tetap disiplin saat kehilangan bola. Kami tidak bisa hanya menunggu. Kita harus aktif menciptakan peluang dan mengambil inisiatif permainan. Tapi ketika kehilangan bola, semua pemain harus cepat menutup ruang. Lanjutnya, Cina bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk Tim Dragon tersebut memiliki komposisi pemain yang kuat, termasuk beberapa nama yang berkarier di Liga Inggris dan Liga Super Cina. Mereka juga tampil impresif di fase grup kualifikasi sebelumnya,
Dengan catatan tanpa kekalahan dalam 3 laga terakhir, pelatih Cina, Alexander Jankovic, dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam meracik strategi. Dalam pernyataannya kepada media, Jankovic menyatakan bahwa timnya tidak akan meremehkan Indonesia, apalagi melihat perkembangan pesat Garuda di bawah Kluivert. Indonesia kini berbeda. Mereka punya pelatih baru dengan pengalaman Eropa. Mereka bermain cepat dan penuh semangat. Kami harus waspada dan disiplin, ujar Jankovic. Satu faktor yang bisa menjadi pembeda dalam laga ini adalah dukungan penuh dari supporter. Tiket pertandingan yang sudah mulai dijual sejak awal pekan ini dilaporkan ludes dalam waktu kurang dari 2 jam. Stadion utama Gelora Bung Karno dipastikan akan dipenuhi lebih dari 70.000 supporter yang siap memberikan semangat kepada Marcelino dan kawan-kawan. Kluivert mengakui bahwa atmosfer stadion di Indonesia sangat luar biasa dan menjadi motivasi tambahan bagi timnya. Atmosfer di GBK luar biasa. Itu bisa menjadi energi besar bagi para pemain. Saya harap supporter bisa memberikan dukungan positif dari awal hingga akhir laga. Kami akan berjuang mati-matian demi hasil terbaik, pungkas Kluivert. Dengan hanya tersisa 2 pertandingan di fase ini, termasuk kontra Cina, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup, 1 tingkat di bawah Cina yang unggul 2 poin. Jika mampu mengalahkan Cina, Indonesia akan memiliki peluang besar untuk melangkah ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih dalam sejarah sepak bola nasional. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati bagi kami. Kami ingin menorehkan sejarah dan membanggakan rakyat Indonesia, ujar Marcelino dalam sesi wawancara. Dengan persiapan yang matang, strategi yang terstruktur, dan dukungan penuh dari publik, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat melawan Cina. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda diharapkan bisa menampilkan permainan terbaiknya dan membuka jalan menuju panggung dunia. Pertandingan ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi juga soal harga diri, perjuangan, dan mimpi seluruh bangsa. Kita nantikan, apakah formasi andalan Kluivert akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold